Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawanku semua, selamat berjumpa dengan Sam Aprak Channel. Kali ini Sam berada di Alas Roban, hutan geledegan yang sangat misterius. Oke, untuk itu subscribe serta share dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video selanjutnya. Yuk kita simak bersama. Alas Roban. Alas Roban adalah salah satu tempat paling angker di Provinsi Jawa Tengah. Dan di Alas Roban ini banyak cerita-cerita, dari mulai cerita berdarah sampai penampakan asli paling mengerikan ada di alas ini. Dan Alas Roban ini adalah tempat pembuangan mayat-mayat. Tentunya kawanku semua pernah mendengar cerita Petrus alias penembakan misterius. Mayat-mayatnya dibuang di sekitaran Alas Jati ini. Dan konon katanya mayat-mayat penembakan misterius itu dibuangnya di sekitar pohon besar ini. Pernah ada saksi mata yang melihat hal ini, kemudian berkembang menjadi cerita seram. Ngerinya lagi, begitu mayat-mayat dibuang, langsung lenyap seketika. Ada dugaan dimakan binatang buas ataupun hal-hal gaib lainnya. Masih soal mayat-mayat yang dibuang di sekitaran bawah pohon besar ini. Konon katanya sering bergentayangan dan sering menakut-nakuti orang-orang yang melewati alas ini. Sungguh mengerikan dan sangat menakutkan, karena sebagian bakal memakan korban-korban berikutnya karena gangguan dedemit yang jahat, tentunya di malam hari, tapi siang pun bisa terjadi. Kawanku semua, berikutnya di sini terdapat sebuah tugu yang penuh tanda tanya bagi orang yang melewatinya. Karena tugu ini merupakan wangsit seorang kepala desa. Beliau mendapatkan mimpi jikalau terpilih haruslah dibangun sebuah tugu di tempat Alas Roban ini, tepatnya di sini. Dan menurut cerita masyarakat setempat, kepala desa itu telah melaksanakan tugasnya 2 periode berturut-turut dan sekarang menjadi DPR. Dan menurut pandangan mata batin, di tempat ini adalah terdapat sebuah kerajaan jin ataupun kerajaan gaib, dan di sini adalah tempat bertemunya sang penguasa Laut Selatan, yaitu Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan, dan bertemu dengan Dewi Rara Kuning atau Dewi Lanjar, sang penguasa pantai utara, khususnya daerah Pekalongan. Wallahu a'lam bishawab. Kawanku, disinilah jalan setapak untuk menyelusuri hutan Alas Roban yang sekarang sudah mulai terang dan agak sedikit bersih, tidak seperti dulu. Kawanku semua, mari kita menjelajah atau ngaprak bersama menyelusuri tempat Alas Roban yang angker, tempat-tempat berikutnya. Di Alas Roban ini masih terdapat binatang yang berkeliaran, tentunya kera-kera yang banyak di daerah Alas Roban ini. Alas Roban ini bukan sekadar hutannya saja yang menyeramkan. Jalanan ini pun kental dengan cerita-cerita mengerikan dan mungkin bisa
membuat orang trauma untuk melewatinya. Sama sekali tidak melebih-melebihi, karena memang tempat ini sangat sungguh mengerikan. Apalagi yang sudah pernah melewatinya dan sialnya mendapatkan kejadian yang tak diduga, ketemu dedemit. Jalanan Alas Roban dibangun dengan darah. Jalan Alas Roban sudah ada sejak abad 12. Nah, yang lebih mengerikan lagi, jalan ini dibangun dengan kerja paksa oleh Belanda. Ribuan orang-orang pribumi dipaksa untuk membuat jalan sepanjang alas ini dan membelah gunung Alas Roban. Banyak mereka yang mati akibat terlalu lelah dan perilaku kasar Belanda. Mayat-mayat biasanya dibuang begitu saja di tepi jalan atau di jurang. Makanya kemudian di tempat ini sering muncul suara-suara aneh dan seram atau penampakan mengerikan dedemit-dedemit yang suka mengganggu. Sungguh jalanan Alas Roban yang lama ini penuh kisah-kisah mengerikan dan kisah-kisah menyeramkan. Di ujung sana terdapat sebuah warung gaib, di mana di kala malam hari terdapat warung, nyatanya di siang hari adalah jurang yang sangat dahsyat. Jurang-jurang itu di bawahnya juga terdapat makam para PKI yang dikubur bersama. Makam PKI itu dikenal oleh masyarakat setempat adalah makam PKI Pitu. Setelah kita menyelusuri Alas Roban, hutan yang penuh misteri dan sangat angker, kita menuju pemakaman Waliullah, makam keramat, yaitu penakluk dedemit-dedemit Alas Roban, yaitu Waliullah Wali Putih atau Syekh Fathuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah, Mbah Syekh Wali Putih Syekh Fathuti radhiyallahu an. Syuhibal karomah ji'naka jairin wa ala maqamika waqifin auda'na indaka sahadatan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali Putih atau Syekh Fathuti adalah salah satu ulama yang mengembangkan dan yang menyebarkan Islam di daerah Alas Roban dan pesisir Jawa Tengah. Dengan karomahnya, beliau menaklukkan makhluk gaib atau dedemit penguasa Alas Roban. Syekh Wali Putih, beliau berasal dari Jazirah Arab dan kemudian tinggal di Kerajaan Palembang. Beliau merupakan seorang senopati agung Kerajaan Palembang dan beliau diutus oleh rajanya untuk ke Jawa dan menyebarkan agama Islam khususnya di pesisir utara Jawa Tengah, yaitu tepatnya di Alas Roban. Di Alas Roban ini beliau mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Kalinggamurti. Berapa tahun kemudian Mbah Wali Putih diperintahkan untuk mempertahankan wilayah pesisir Jawa yang tepatnya di Alas Roban, yang mana di sekitar Alas Roban waktu itu terkenal dengan makhluk-makhluk halusnya dan tempat-tempat dedemit jin lainnya. Kala Mbah Wali Putih berperang, dedemit-dedemit Alas Roban, makhluk-makhluk gaib, makhluk halus, semuanya takluk dan kalah dalam pertempuran, dimenangkan oleh beliau Wali Putih. Lalu
Wali Putih menetap di desa Alas Roban, tepatnya di desa Sentul. Kawanku, inilah pinggiran Alas Roban, yaitu di mana pemakaman para masyarakat atau ulama lainnya ada di sini. Serta inilah makam Waliullah Wali Putih, penakluk setan dedemit Alas Roban. Dan ada pula makam yang korban penembakan misterius ada di bawah sini. Sebagian mayat yang ditemukan warga pada penembakan misterius itu ada di sini.